Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di Ansa Teknikal dan Bandar Mulogerian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 20 Juli 2022, hari yang indah, IHSG penuh gairah melanjutkan kenaikan kemarin ya, yang emang tanda-tandanya sudah kelihatan. Hari ini IHSG naik 2,06% dan wah, senang serius saya karena marketnya nggak bosenin ya. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG yang menarik dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Wah, ini udah nyenengin banget saya lihatnya. Seneng ya sebagai full time trader yang setiap hari mantengin market dari pagi sampai sore, dari market buka sampai close, bahkan market belum buka sampai market udah close. Terus saya masih mantengin, ngurusin grup, trading sendiri, screening dan lain sebagainya. Kalau market sepi itu nggak enak banget ya, serius. Maksudnya kayak apa ya? Ya nggak seru gitu loh yang ditonton kalau market sepi itu. Tapi kalau udah ada pergerakan entah naik atau turun, tapi kalau spreadnya lebar, naik 2% atau turun 1,7, turun 2%, itu seru pergerakannya itu. Jadi kayak seneng aja lihatnya, nggak bosenin lah marketnya. Dan udah terlihat di transaksi hari ini yang naik 2% dan transaksinya sudah mulai 15 triliun lagi. Nah, cuman sayang kita belum bisa pakai foreign flow atau pergerakan asing karena saya kebetulan bikin konten lagi-lagi agak awal ya. Ini mau jam 5, 16.44 saya bikin konten karena kebetulan nanti saya ada acara lagi malam harus keluar. Jadi ini saya bikin konten dulu biar nanti tidak kemalaman. Jadi ya mohon maaf. Seperti untuk broker summary atau foreign flow kita pakai data kemarin dulu. Nah, mungkin besok ya kita kembali ke jadwal karena nggak tahu akhir-akhir ini sore malam tuh saya baru ada acara ya, sedikit curhat lah. Oke, langsung aja kita akan masuk ke saya pengen ngecek beberapa bursa dulu. Kalau kita lihat memang semuanya sudah mulai bergairah lagi ya, baik dari Asia maupun US, Europe semuanya cakep-cakep. Dan apa yang terjadi saya pun juga nggak tahu. Cuman yang jelas khusus untuk IHSG nanti bakal kita bahas secara komprehensif. Nah, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Yang pertama ada Bank Mandiri 277 miliar yang naiknya 6% sendiri. BBRI 245 miliar, BBCA 111 miliar, PTBA 76 miliar, Adaro 55 miliar, Alfamart 52 miliar, Unitractor 45 miliar, KLBF 24 miliar, ICBP 18 miliar, ASA 16 miliar, Dharma 15 miliar, Tebik 14 miliar, BRPT 14 miliar, Telkom 12 miliar, Arto 12 miliar, MTEK 12 miliar, Cepin 11 miliar, SMDR 9 miliar, MTMH 8 miliar, Medco 7 miliar, dan Mitratel 7 miliar juga. Nah, kita masuk ke saham-saham yang jualin asing, lagi-lagi masih MDK 141 miliar, BBNI 115 miliar, Film 62 miliar, Pegas 42 miliar, Inco 34 miliar, Antam 33 miliar, Harum 32 miliar, Indosat 19 miliar, Excel 19 miliar, Sido 19 miliar, Bumi 15 miliar, Saratoga 15 miliar, MAPI 14 miliar, Astra 14 miliar, NATO 14 miliar, Mayora 13 miliar, Mika 13 miliar, BBB 11 miliar, dan SMGR 8 miliar. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu yang ya
Akhirnya setelah transaksi yang sangat sepi ketika konsolidasi, sekarang marketnya mulai rame lagi. Oke, yuk coba kita bahas. Dan bahkan ya saya juga nggak mau over optimis dulu karena memang belum ada konfirmasi. Walaupun sebenarnya sudah ada di struktur kecil ya, cuma untuk struktur besar masih belum ada konfirmasi. Konfirmasinya di berapa mas? Konfirmasinya di sini. Kalau IHSG berhasil break 7260, kita 100% bullish. Nah, sekarang kita bahas dulu. Oke, hari ini IHSG naik 2,06% dengan candle yang solid dan kalau saya bilang volumenya besar karena transaksinya besar ya hari ini. Dan kita sedikit review untuk bigger view ketika kemarin mulai terlihat IHSG melemah bahkan masuk ke area krusial dan memang itu area support kuat banget. Kalau dijebol, saya yakin bakal dalam. Tapi selama nggak dijebol, ya artinya bottomnya di situ, yaitu di 6.500 seperti itu. Nah, kalau kita review ya ke belakang sejak kemarin IHSG Corona, di sini kan dia Corona crash, lalu habis itu reversal dengan cup and handle. Di sini ada cup, lalu ada handle, dan setelah itu IHSG mulai dengan uptrend channelnya. Jadi ketika reversal, itu kan tren berubah ya, yang sebelumnya downtrend reversal jadi uptrend dan di sini terbentuk sebuah uptrend channel. Sempat konsol lama menguat, kena pucuk, ini akhirnya koreksi. Dan terakhir kita menyentuh yang sebenarnya ya kalau buy trend ini adalah area termurah dari IHSG di 6.500 itu selama tidak jebol. Makanya kenapa saya selalu bilang 6.500 adalah area krusial. Memang kalau jebol view-nya bakalan dalam untuk koreksinya IHSG. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Menurut saya pun juga bakal 6.100 atau bahkan 5.700 kalau 6.500-nya jebol. Tapi kalau misalkan 6.500-nya nggak jebol dan dia ada rebound, ada konfirmasi untuk reversal, ya berarti bottomnya di 6.500 seperti itu. Jadi ya dan ternyata market masih merespon 6.500 menjadi area support. Bahkan hari ini breakout ada konfirmasi dengan volume yang besar juga. Nah, terus sekarang berarti gimana mas untuk IHSG? Ya jelas kita identifikasi trennya. Kalau kita lihat mau dari bigger view, smaller view, IHSG ini masih uptrend. Dia bakal downtrend kalau jebol 6.500 struktur besarnya. Kalau struktur kecil pun dia juga sudah uptrend karena ada reversal dengan double bottom atau higher low dan higher high. Nih, ketika dia breakout 6754. Kemarin saya juga bilang IHSG konsolidasi inside bar di candle 4 Juli dengan resisten di 6.800 dan support di 6.500. Dan hari ini adalah yang ditunggu-tunggu dan yang saya maksud ya. Saya selalu bilang kalau 6.800 breakout atau 6.500 breakdown, pergerakan bakal signifikan. Dan ternyata syukur alhamdulillah breakoutnya ke atas nggak ke bawah. Jadi ya masih dikasih upside lah untuk hari ini. Seperti itu. Nah, terus gimana mas ke depannya mas? Apakah IHSG bakalan bullish lagi? Nah, jelas kita masih kalau saya bilang masih belum ada konfirmasi besarnya. Ini masih struktur kecil di mana dia mulai ada reversal. Nah, terus untuk yang skenario besar gimana mas? Kalau menurut saya sendiri sih IHSG ini ada 2 skenario dan jelas itu bullish dan bearish. Untuk yang pertama kita bahas mungkin dari yang bullish dulu aja. Bearish dulu deh. Saving the best for the last lah ya. Nah, kita bahas dari view yang kurang bagus dulu. Terlihat hari ini IHSG menguat lagi, rebound dari 6.500 dan potensinya kalau memang IHSG mau bearish ya, potensinya adalah descending triangle. Ini sedang pembentukan U yang ketiga. Nah, ini kita hilangin. Jadinya kayak gini. Set. Nah, ini mau bikin yang ketiga. Dia reversal pakai descending. 1, 2, ini mau bikin yang ketiga. Terus yang ketiga ini kira-kira naiknya sampai kapan, mas? Nah, kita bisa lihat pakai Fibonacci. Di puncak sini, 7257. Ya, kira-kira sinilah. Sampai bottomnya ada di 6559. 6559 ya kira-kira di sini. Dan kalau kita lihat beberapa area kuatnya adalah yang pertama di sini. Ini ya, Fibonacci 0,5 di 6.900. Baru setelah itu Fibonacci 0,618 di area 69 sampai 7.000.
Artinya apa? Ini kan sekarang kita posisi sudah di 6874 ya. Kita bisa lihat beberapa hari ke depan, bahkan mungkin besok atau lusa, IHSG bakal kejedot area kuat. Tuh. Dan ini bakal menentukan arah banget kalau menurut saya. Apalagi kalau IHSG berhasil breakout yang 0,618 atau di 7000 ini. Karena kalau misalkan dia berhasil breakout di 0,618, saya yakin IHSG bakalan breakout dari 0,618 dan setelah itu bakal breakout dari downtrend channelnya. Tuh. Tadi kalau pakai shadow di sini, tapi kalau pakai yang banyak kena, nah itu pakainya di sini. Cuman yang jelas untuk sekarang kita masih berada dalam sebuah downtrend channel. Channel belum sih, tapi ya masih ada lower high. Ini ya, high, low, lower high, ini higher low juga. Walaupun cenderung same low ya. Jadi mungkin kita bisa bilang sideways cenderung downtrend. Makanya potensinya adalah descending triangle untuk view tidak enaknya. High, low, lower high, low, lower high. Nah, habis itu kita lower low. Itu untuk skenario jeleknya. Artinya apa? Kalau memang IHSG mau bearish, reversal, saya bilang reversal bahkan kalau sampai IHSG jebol 6.500, manfaatkan kenaikan ini buat kurangi porsi. Atur-atur yang masih nyangkut. Kalau kemarin buy on weakness ya mulai trailing stop atau sell on strength dan lain sebagainya. Kalau memang market mau terkoreksi. View ini bakal gagal sebenarnya kalau IHSG sudah jebol 7250 karena dia break high dan sudah tidak lower high lagi. Jadi ya dia sudah tidak ada lower high malah higher high. Jadi ya dia sudah terkonfirmasi kelar dari downtrendnya atau lower high-nya di sini. Seperti itu. Masih agak jauh untuk konfirmasinya. Jadi untuk sekarang posisi belum ada yang tahu. Itu untuk view bearish. Terus untuk view bullish gimana mas? Ya sama sebenarnya, cuman lebih ke arah symmetrical triangle. Ini ya, dari tren bawah nih. Dimana IHSG kemarin masih merespon dari tren bawah, ini bakal terbentuk yang namanya symmetrical triangle, segitiga di sini ya. 1, 2, 3. Nah, ini adalah yang kelima. Saya tidak begitu jago Elliott Wave. Mungkin teman-teman kalau ada yang jago Elliott Wave bisa koreksi. Cuman biasanya sih kalau konsolidasi itu 5 kali A, B, C, D, E. Dan sepertinya ini sudah yang ke ini A, B, C, D, E breakout. Biasanya seperti itu kalau yang saya perhatikan ya. Cuman saya belum pernah mendalami Elliott Wave. Jadi kalau misalkan ada kesalahan mohon dibenarkan. Tapi kalau untuk view bullish sepertinya bakal terjadi seperti itu. Symmetrical triangle EW ABCDE lah kalau nggak salah itu namanya. A, B, C, D, E baru breakout. Itu kalau view bullishnya dan menuju ke sekitar 7.600 itu nanti pasti pas kena sama uptrend atas juga. Seperti itu. Jadi ya untuk deket-deket ini mungkin ngabisin bulan Juli ya, minggu terakhir kita lihat aja IHSG bakalan breakout atau dia mau breakdown. Satu hal lagi juga IHSG belum membentuk higher low ya, baru di sini. Same low, higher high. Nah, ini kan belum ada higher low, higher high, higher low, higher high lagi. Jadi batasi resiko. Untuk sekarang safe to say kita bisa bilang 6.800 sudah menjadi support karena sudah di breakout. Jadi ya untuk support sekarang di 6.800, baru setelah itu 6.750, baru 6.700. Sedangkan tuh resisten yang akan diuji adalah 6.900 kalau berhasil di breakout. Nextnya 7.000 sampai 7.070. Mungkin agak aman kalau dia udah breakout 7.100. Cuman ya yang paling aman kalau udah breakout 7.250 sih, seperti itu. Tapi ya kita lihat aja. Yang penting apa? Kalau memang market ini sebenarnya kalau tren besar tuh IHSG masih uptrend. Cuman kalau kita lihat view kecil ya memang dia baru konsolidasi cenderung koreksi gitu sih. Jadi banyak shock wave. Jadi ya intinya tetap fokus ke saham yang kita pegang aja. Kalau memang dirasa ada pelemahan ya batasi resiko. Kembali lagi ke plannya. Kalau dia posisi floating profit ya jangan lupa cover pakai trailing stop dan lain sebagainya. Yang penting pesannya sama, mau marketnya dalam keadaan apapun selalu batasi resiko. Nah, angka-angka tadi bisa digunakan buat patokan dan so far saya pun juga masih walaupun sudah ada double bottom, cuman saya masih ingin mencari konfirmasi untuk benar-benar bullishnya. Tuh sih, kalau dia benar-benar dikasih konfirmasi bullish, ya udah manfaatkan bullish ini. Tapi kalau ini gagal dari bullishnya, ternyata ini pullback, ya siap-siap kurang-kurangin barang untuk turun lebih dalam. Yang penting sama, selalu batasi
resiko. Nah, kalau kita lihat pakai moving average juga IHSG sudah kembali ke MA 200 karena memang sebenarnya dia belum breakdown low. Jadi ketika kita anggap MA 200 sebagai trend line ya, dan ketika dia sudah di bawah MA 200 dia butuh lower low dulu untuk menjadi downtrend. Sedangkan kemarin kejadiannya sudah patah MA 200 tapi belum ada lower low. Jadi sebagai potensi IHSG sedang sideways seperti itu. Ini juga kalau pakai moving average yang lebih kecil, MA 20, MA 50, IHSG pas banget close di MA 50 dan tadi pagi open gap ya. Yang penting itu yang perlu dibatasi resiko juga karena masih ada gap ya. Kebetulan kalau di TradingView nggak muncul gapnya, cuman yang asli ada gap nih ya. Yang asli yang ada badanya. Bercanda. Ya itu yang penting sama, selalu batasi resiko, gunakan view tadi dan juga area-area krusial tadi. Untuk IHSG langsung aja kita akan masuk beberapa sampilan. Kita mulai dari yang dibeli asing. Kita coba bahas Big Bang 1 yang paling fenomenal, Bank Mandiri. Ya bukan fenomenal sih, yang paling kuat aja hari ini Bank Mandiri. Ini dia naiknya sampai ARB ke atas ya, 6,4%. Oke, nah ini juga yang kemarin saya bahas ya teman-teman ya, untuk Big Bang ini. Walaupun sebenarnya Big Bang itu sudah ada reversal, tapi mereka tuh belum pada patah tren. Kalau nggak salah yang baru patah tren tuh baru BBRI. Saya jadi pengen ngecek BBRI. Nah, itu BBRI malah ada breakout juga itu. Nih ya. Nih, kalau BBRI memang terlihat sudah patah tren dari coronanya. Cuman memang dia belum low, belum jebol low-nya, 4.000 belum dijebol. Jadi ya tadi patah tren tapi belum downtrend. Tuh. Nah, untuk selain Bank BRI, dari Mandiri, BCA itu pas banget di trend line. Sedangkan kalau BNI baru di tengah-tengah. Nah, kita bahas Bank Mandirinya aja yang hari ini naik 6,4%. Hari ini Bank Mandiri naik 6,4% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar. Bagus. Dan kalau kita lihat memang Bank Mandiri sedang berada dalam uptrend line-nya. Ini bisa dibilang ya, kalau kita menggunakan uptrend line, kemarin itu di area 7.300 Bank Mandiri itu sedang berada di harga termurahnya pada saat ini. Karena ini kena trend line dan sedang posisi uptrend dan dia di harga termurah. Selain itu Bank Mandiri juga berada di area kuat. Di sini ya, sekitar berapa nih? 7.300 sampai 6.900. Karena sebelumnya juga Bank Mandiri reversal di sana. Dia bikin cup and handle, breakout console dulu, baru ngacir, belum sampai target, akhirnya turun lagi. Nah, untuk sekarang gimana Mas Bank Mandiri? Kalau menurut saya sih kalau memang dia nanti dikasih konfirmasi ya, barangkali Bank Mandiri bisa aja dia sampai ke uptrend line atasnya. Ntar nih garisnya agak gini kali ya. Nah, kalau dikasih konfirmasi menguat lagi, bisa aja ini Bank Mandiri mau sampai uptrend line atasnya juga. Tuh. Tapi kalau misalkan enggak, ini cuman lower high dari pantulan di trend line tadi, ya kita bisa tarik Fibonacci juga dari puncak ke low-nya. Nah, target kenaikan Bank Mandiri adalah di 0,618. Seperti itu. Nah, terus berarti gimana Mas? Ya, tergantung posisi dan juga strategi dan juga porsi. Kalau teman-teman baru buy di 7.200, ya tinggal jaga trailing stop, gunakan resisten-resisten ini. Tapi kalau misalkan teman-teman baru mau beli, ya sekarang sudah bukan area yang bagus untuk beli. Amannya tunggu dia retrace dulu, baru beli lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman posisi nyangkut di atas, mungkin bisa manfaatkan kenaikan ini untuk kurangi porsi dulu. Seperti itu. Nah, untuk resisten sekarang bisa gunakan Fibo. Ini juga belum breakout dari 0,382 ya. Dan sepertinya mungkin bisa retrace dulu karena dia belum breakout dari 0,382. Tuh, misalkan besok turun dulu sampai nutup gap, terus bikin cup handle tuh baru bakalan lebih bagus. Tapi kalau misalkan besok dia bisa lanjut menguat, jangan lupa TS ketatnya ada karena ada potensi ini membentuk lower high seperti itu. So far today baru rebound karena berhasil bertahan di area kuat dan trend line. Untuk konfirmasi masih perlu menunggu ke depannya. Jadi ya
sama selalu batasi resiko. Untuk support sekarang ada di sini, mungkin kita bisa gunakan 7.600, lalu di gap 7.400, dan support kuat masih di area neckline tadi. Sedangkan untuk resist bisa gunakan angka-angka Fibo 7981 sampai 8350 yang kuat di 0,618 ini. Jadi ya, batasi resiko. Kita lihat dalamnya. Ini kalau misalkan teman-teman ingat ya, untuk Bank Mandiri ini waktu terakhir saya bahas sebelum dia koreksi dalam. Ini Bank Mandiri ini memang akumulasinya paling kuat untuk si Bank Mandiri ini ya. Asingnya bagus. Bahkan saya bilang banget waktu kemarin di sini, kalau teman-teman ingat konten cuan-cuan saham bulan Juni, ketika saya bahas Bank Mandiri, saya bilang dia flow-nya paling bagus. Dan ya mungkin itu menjawab kenapa dia rebound paling kuat. Saya pun juga nggak tahu. Cuman kalau BTA dia memang kena trend line. Terus habis itu di sini dia breakout. Nah, ditambah dengan nggak ada divergent, masih di intraday divergentnya. Tuh ya, jelas dia baru breakout aja. Yang penting sama, batasi resiko, gunakan angka-angka tadi. Kalau dari distribusi akumulasi sebenarnya masih oke, walaupun terlihat ada distribusi. Tapi kalau dilihat dari foreign flow masih sangat surplus lah bahasanya. Ini ya, dari 26 Februari 2021 akumulasinya masih jamik kalau menurut saya. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Bank Mandiri, lanjut coba kita cek. Masih yang dibeli asing, kita cari yang ada spread. Ya, tracker sesuai dengan view. Happy cuan kalau teman-teman ada yang Ada yang mengeksekusi plannya. Dharma juga sesuai dengan view. Masih ada upside ya ke 800-an di konten kemarin. Kita coba bahas apa nih? BRPT dulu deh. Saham-saham tekno punya spesial tempat hari ini. Karena memang ciamik ya hari ini teknonya. CPT apa nih? BRPT. Oke, hari ini BRPT naik lagi 2,20%. Maka view retrace-nya gagal. Dia menguat dengan candle yang tidak terlalu solid sebenarnya, tapi volumenya bagus. Dia juga break high lagi. Nah, ini kalau misalkan kita agak imajinatif ya, saya rasa BRPT berhasil breakout dari continuation-nya. Di sini dia bikin penan. Nih. Dan berhasil breakout. Breakout, retest, dan menguat. Seperti itu. Artinya apa? Kalau ini adalah continuation, kita pakai tiangnya setinggi ini, kita bisa tarik target itu BRPT ke sini sekitar 1040. Itu target dari continuation si BRPT. Dan saya rasa ini masuk akal karena memang dia sudah terlihat breakout dari resisten kuat terakhirnya. Resisten kuat terakhirnya kan di sini 925 sampai 900 ya. Tuh, kemarin kalau gagal memang retrace dulu, tapi berhubung berhasil breakout dan melihat ada continuation dengan volume yang bagus, saya rasa target dari BRPT adalah ke sini, sekitar 1035. Ini resisten terakhir ini. 1015 ya, dari 1000 lah, 1000 sampai 1050. Nah, gini deh. Ini ya, dari 1000 ada resisten psikologis. Di sini juga ada resisten yang sebelumnya support bakal diuji. Seperti itu. So, ini bisa dilanjutkan untuk si BRPT, targetnya masih lumayan. Nanti kalau dia udah masuk deket-deket 1000 baru pasang trailing stop lagi. Cukup menarik untuk BRPT, ya ini updatean aja ya. Kemarin saya juga nggak ngecek, ternyata dia bikin continuation, breakout, hari ini retest, terus menguat lagi. Seperti itu. Jadi ya, sama, batasi resiko juga. Untuk bigger view-nya mungkin kita update kapan-kapan aja. Kalau BRPT udah kena 1000 deh. Tuh, untuk sekarang batasi resiko, kalau mau masuk ya stop loss masih di bawah 880 tapi. Atau kalau mau stop loss ketat ya pakai candle per candle aja. Tuh, yang penting sama, batasi resiko. Kita lihat dalamnya, kemarin akumulasinya ternyata bagus ya BRPT. Saya agak lupa-lupa. Ternyata memang cakep akumulasinya BRPT. Makanya dia kuat juga. Saya rasa itu target BRPT adalah di area 1000. Untuk BRPT, lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas, kita cari yang spreadnya cakep, yang view-nya berubah. Kita bahas dari
MPPA. Nah, ini MPPA juga seru nih. Ini mirip sama pembahasan Bukalapak kemarin sih sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, kita bahas aja. Ya mungkin mereka tech related ya. Walaupun sebenarnya MPPA ini juga bukan saham tekno. Dia ini kan saham retail, hypermart. Cuman ya mungkin gara-gara ekosistemnya di ekosistem tekno ya. Ada Goto dan lain sebagainya. Jadi ngikut indeks tekno mungkin. Correct me if I'm wrong. Nah, ini dia view-nya, mirip kan sama Bukalapak kemarin. Hari ini MPPA naik 9,09% dengan candle yang solid tanpa shadow sama sekali dan volume yang besar. Nah, ini cakep juga MPPA. Kalau kita lihat benar-benar mirip sama pembahasan Bukalapak kemarin. Tapi ya nggak apa, kita bahas view kecilnya aja. Terakhir MPPA menguat, dia puncak sampai 450, lalu setelah itu dia koreksi sampai ke 220 dan di sini dia membentuk yang namanya falling wedge. Yang bagus adalah falling wedge-nya disertai dengan bullish divergence ketika harga ke bawah terus sedangkan indikator ke atas. Nah, di hari ini MPPA berhasil break high yang artinya dia membuat sebuah konfirmasi karena by structure dia membentuk higher low dan higher high. Dia berhasil break high, berhasil breakout dari falling wedge dan dengan volume yang bagus dan candle yang bagus. Saya rasa ini breakoutnya valid, bahkan sudah closing juga. Dan untuk sekarang MPPA ada arah ke atas. Nah, buat teman-teman yang mungkin posisinya nyangkut, ini mungkin kenaikan bisa dimanfaatkan untuk kurangi porsi. Tapi kalau misalkan teman-teman posisinya baru mau beli, nah bisa gunakan view nanti yang saya bahas. Tapi kalau teman-teman sudah punya barang, ya tinggal manfaatkan aja view-nya. Sama, mirip sama Bukalapak, berhubung dia falling wedge, ada potensi dia ke target di mana wedge dimulai, yaitu di 288. 288 sampai low-nya di 171, kita bisa tarik Fibonacci. Dan kalau kita lihat, beberapa resistennya adalah di area-area ini. Saya rasa ini valid karena di area-area ini juga si MPPA reject-nya kuat-kuat ya. Ini area-area kuatnya dia. Yang pertama terdekat ada di 216. Nih, resisten terdekat. Baru setelah itu ini kalau menurut saya yang kuat banget ini 230. Ini area kuat banget 230. Kelihatan ya, di sini sampai gap down, naik reject lagi. Dan ya, itu adalah 230. Baru setelah itu 243 untuk target selanjutnya. Nextnya 263, baru 288. Seperti itu. Nah, tinggal kita lihat aja dia mau naik sampai mana. Mungkin ya. Kalau memang view-nya dia mau bullish ke 0,5 dulu. Habis itu retrace, baru nanti meluncur ke 1. Cuman ya nggak ada yang tahu, tinggal kita lihat aja nanti dalam perjalanannya. Karena semua tadi masih potensi, belum ada konfirmasinya. Yang sudah ada konfirmasi yang mana mas? Yang ini. Falling wedge, lalu higher low, higher high. Ini sudah valid, MPPA ada uptrend by structure kecilnya. Jadi batasi resiko. Untuk support terdekat ada di area 200 sampai 195. Itu support terdekat, sedangkan untuk resisten gunakan Fibonacci tadi. Dilihat dalamnya sama, belum ada akumulasi yang bagus, cuman ya lebih ke TA-nya aja. Karena kalau menurut saya juga BDM itu data tambahan. Divergent, falling wedge, volume, candle, breakout, yaudah. Tinggal gunakan plan tadi. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk MPPA. Lanjut, coba kita cek. Nah, kita cari yang ada spread lagi. Kita coba cek Mari. Itu juga udah kita bahas ya kayaknya. Sama ABA itu. MLPL biasalah ngikut MPPA. Kita coba cek apa nih yang dibeli asing. Kita bahas ABA sama ADI deh. Kita bahas dari ABA-nya dulu. Ini biasalah ya, ibarat kayak Tekim INKP, MPPA, MLPL. Nah, ABA itu sama Mari.
Jadi kalau marinya jalan, abanya pasti jalan, atau kalau abanya jalan, marinya pasti jalan. Kayak MLPL, kalau MPPA jalan, MLPL-nya jalan dan sebaliknya. Sama juga tekim INKP. Kalau salah satu jalan, salah satunya pasti jalan juga. Jadi kadang digunakan buat spekulatif ya. Misalkan si INKP ada flow, cepret gitu. Wah, langsung lihat tekimnya belum jalan, hajar bareng-bareng, nanti juga ujung-ujungnya jalan juga. Nah, yang terjadi juga sama. Ketika marinya jalan, marinya bagus, abanya pun juga jalan. Nah, hari ini aba naik 10,34% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat ciamik. Nih, ini adalah view aba untuk yang di grup kemarin ya. Ada potensi dari yang namanya continuation falling wedge kalau menurut saya. Nih, di sini ketika kemarin dia menguat, lalu retrace, terlihat ada yang namanya falling wedge. Mau falling wedge atau mau bullish flag terserah, yang penting ini jelas kelihatan kalau ada sebuah continuation. Nah, setelah itu si aba membentuk reversal juga. Di sini ya, dia ada inverted head and shoulder. Nih ya, shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini shoulder kanan. Lalu dia breakout, sempat retest sekali, gak dikasih jalan, retest 2 kali, dan akhirnya hari ini aba jalan juga. Nah, sekarang kita tinggal cari target. Kira-kira aba mau naik sampai mana? Kita bisa pakai Fibonacci dari high-nya 264 sampai low-nya di 192. Nah, kayak gini. Dan kalau kita lihat semua Fibonacci-nya aba sudah di breakout. 0,382, 0,5, 0,618, 0,786, tinggal 1 doang. Nah, kalau misalkan si aba ini berhasil breakout dari 1, targetnya untuk Fibonacci ada di sini. 292 sampai 308. Ini pas juga dengan target continuation-nya. Nah, sekitar sini. 292 sampai 308 seperti itu. Cuman dari view lain, kalau memang tidak pakai higher high ya Fibonacci, kita bisa pakai chart pattern juga. Ada potensi terbentuk yang namanya cup handle, di mana di sini cup, lalu ini handle, dan target kita bisa kayak giniin. Nah, targetnya ke sekitar 370 ya, tinggal suka-sukaan aja lah mau pakai target yang mana. Yang terpenting adalah jaga dengan trailing stop. Cuman kalau saya sih lebih suka yang ini dulu, yang sudah valid ya, dari continuation-nya, tinggal besok diuji 264 doang. Kalau 264 berhasil di breakout, targetnya adalah 308 sampai 292. Tuh. Yang jelas sama batasi resiko, karena kalau kita lihat sekarang sudah tidak ada setup entry yang bagus. Terakhir memang entry paling bagus kemarin 2 hari 3 hari yang lalu ya, di sekitar 228 ketika dia breakout dan retest di sini. Nah, untuk sekarang ya berarti setupnya buy on breakout. Tuh, jadi ya, yang penting sama batasi resiko aja. Cuman so far saya rasa target di sini dulu, mungkin nanti bisa reject, retrace dulu, retest baru menaik lagi. Yang penting selalu batasi resiko. Lihat dalamnya juga tidak terlihat ada akumulasi, cuman ya sama entry exit pakai TA. Divergennya sudah lebih kuat nih ya, kalau kita lihat indikatornya kuat banget ke atas, sedangkan harganya ke bawah. Jadi memang penurunan ini tidak didukung market, akhirnya dia breakout dan loncat. Moving average juga terlihat bagus, sudah golden cross. Kita bisa bilang sekarang aba sudah saham uptrend. Yang penting batasi resiko aja. Nah, kita bahas si ADI. Ya, saham yang feng shui-nya bagus. Dia jalan sendirian ini, konstruksi. Yang lain belum jalan, si ADI udah jalan duluan. Hari ini ADI naik 5,63% dengan candle yang solid, sangat solid, dan volume yang besar. Volumenya ciamik hari ini. Terakhir ADI ini ramenya di sini ya. Kemarin waktu dia naik sampai 840 itu sempat rame ADI, banyak view-nya, cuman ternyata dia gagal breakout high dan koreksi. Waktu itu saya lihat potensi pattern yang terbentuk atau chart pattern yang terbentuk adalah inverted head and shoulder di area sekitar 700. Maka dari itu saya cek juga pakai cari Fibonacci. Nah, kena masuk dia di area support sekitar 725 sampai 690 di sini. Nah, di situ ADI sempat
konsolidasi cukup lama. Ini dari tanggal 5 Juli awal bulan sampai sekarang 20 Juli akhir bulan dia konsolidasi. Cuman sisi bagusnya adalah volumenya kecil-kecil ketika konsol dan di dominan hijaunya lebih banyak seperti itu. Nah, lalu hari ini akhirnya si Adikarya berhasil breakout dari konsolidasinya dia. Dia berhasil break high, bahkan closingnya ciamik di 750. Sebelum ini kan high-nya kalau candle 18 Juli itu kan di 740, dan kita bisa bilang candle 18 Juli ini sebagai support dan resisten ya. Bisa dibikin inside bar atau harami. Nah, ini high-nya bisa jadi resist dan low-nya bisa menjadi support. Dan kalau dilihat dari hari ini dia sudah berhasil breakout, candlenya bagus dan volumenya bagus. Maka potensinya adalah Adi sudah keluar dari yang namanya sideways atau konsolidasinya. Seperti itu. Terus kalau misalkan udah keluar dari sideways, biasanya ngapain Mas? Yang terjadi adalah impuls atau pergerakan kuat. Nah, untuk sekarang kita cari targetnya, kira-kira Adi mau naik sampai mana. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci untuk mencari target di atas, ini low-nya dia 695 ya kemarin. Tuh, target kenaikannya adalah menggunakan Fibonacci ini. Yang sekarang masih kejedot di 750. Ada di 750, 770, 785 sampai 790, 810, 840, 895 sampai 930. Tuh, cuman kalau misalkan menggunakan view tadi inverted head and shoulder, di mana sini shoulder kiri, lalu ini head dan shoulder kanan, maka itu valid kalau dia sudah breakout di 840, dan saya rasa targetnya adalah di 900 sampai 930, pas juga dengan area kuatnya. Nah, ini ya. Di sini kan juga ada area kuat. Kayaknya ini mau kejemput. Kalau dia berhasil breakout 840. Cuman ya dalam perjalanannya dia bakal kejedot banyak resist, naik turun. Yang penting batasi resiko selalu. Seperti itu. Untuk support sekarang karena dia sudah berhasil breakout ya, 730 bisa dijadikan support. Sedangkan untuk resisten ya tinggal gunakan Fibo ini aja tadi yang sudah saya sebutkan. Yang cakep adalah kalau berhasil breakout 840, dia bakal ada reversal besar dari si Adikarya. Tuh, sama batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, jujur kalau saya lihat ya, untuk konstruksi, flow paling bagus itu di West kita. Serius, itu flow-nya bagus banget West kita itu. Gak ada obeng. Kalau teman-teman ngecek akumulasinya ya, atau yang jago bandarmologi silahkan ceklah broker summary akumulasinya si West kita. Itu saya juga gak tahu bakalan ada apa di belakang, cuman dia flow-nya bagus banget. Tuh, tapi kalau kita lihat dari Adikarya sempat ada akumulasi, cuman memang gak sebagus West kita. Cuman ini juga oke, dan kita masuknya pun juga pakai TA. Yang penting itu batasi resiko aja. Itu untuk Adi. Lanjut kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu. Saya juga senang kalau marketnya kayak gini tuh, bikin konten semangat gitu. Gak kayak kemarin ya, ketika sideways konsol gak jelas gitu. Yang saya bahas juga cuma 1-2, karena yang lain juga gak ada pergerakan. Tapi kalau udah naik 5%, 8%, 10%, kan view-nya kan berubah, banyak yang breakout. Nah, jadi bahasnya juga seru. Kita masuk ke yang dijualin asing hari ini. Kita cari yang spreadnya besar. Kita coba cek Bumi itu udah kena target. Kalau teman-teman punya barang kondisi floating profit 83 sampai 85 itu ada target. Mungkin bisa mulai trailing stop ketat ya. Kita coba cek Bukalapak Happy Cuan. Kalau teman-teman kemarin ngikutin view kemarin ya, atau bahkan ngikutin beli, kita mungkin cek saja. Ini juga kalau menurut saya menarik, ada potensi dia mau reversal kalau dikasih. Nah, oke. Hari ini ESA naik 11,46% dengan candle yang cukup solid, shadownya pendek, dan volume yang ciamik, bagus banget. Nah, kalau kita lihat, terakhir kita bahas dari si ESA itu ketika dia patah trend dan reversal. Terakhir ESA kan di sini ya, ini ketika dia ada trend bullish. Ya kalau saya bilang sih secondary trend lah ini, bukan major trend lainnya. Kalau major trend lainnya ya baru yang kesentuh kemarin ini. Tuh, jadi ketika saham itu trennya menguat, ketika dia patah, dia bakal kembali ke tren awalnya. Seperti itu. Selama dia punya tren. Entah uptrend, downtrend, atau sideways. Nah, kita pakai yang secondary trend aja. Terakhir ESA ini menguatnya emang agak kuat ya. Dia naik dari sekitar ketika breakout di sini
550 dia naik sampai harga Rp1.600. Di sana kelihatan seller mulai dominan. Kalau kita tarik garis seperti ini ya, 1610 di sini sellernya dominan kalau saya bilang. Nih, merahnya mulai gede-gede volumenya. Ketika hijau, candlenya nggak solid. Jadi kayak 18 Mei ini kan candle hijau, volume besar. Tapi kalau kita lihat candlenya, ini kalau menurut saya volume sell on strength ini. Dan ya intinya kelihatan kalau konsolnya seller kuat. Akhirnya buyer kalah, dia patah trend dan dia jebol lower low dari si ESA ini ketika dia jebol 1045. Artinya apa? Dia sudah valid ada reversal dari trend yang ini. Karena dia sudah patah trend dan juga sudah ada lower low since dia jebol 1045. Akhirnya ESA turun sampai kemarin ke targetnya dari symmetrical triangle. Nah, nih targetnya di area-area sini. Terus juga kalau pakai Fibonacci, low-nya 1045, high-nya di 1405. Nah, kemarin sempat agak offset ya, turun dari targetnya. Cuman dia masih ketahan di area trend line. Ini juga area yang cukup kuat untuk si ESA karena dia sudah kena area kuat ya. Ini 700-an. 720. Di sini sebelumnya ada resisten, di breakout jadi support. Nah, dan ketika kesentuh lagi dia jadi support, kena juga dengan trend lainnya. ESA di sini reject dan reject 2 kali dan akhirnya berhasil membentuk yang namanya double bottom. So far konfirmasi pertama sudah terlihat karena dia sudah ada double bottom ya. Artinya by structure dia sudah ada higher high. Cuman memang kalau untuk reversal yang lebih besar dia butuh breakout lagi. Tuh. Nah, ada potensi si ESA ini mau membentuk yang namanya inverted head and shoulder kalau memang dikasih ya. Tuh, dengan skenario besok dia naik dulu sampai 925, habis itu retrace ke sekitar 825, baru akhirnya dia breakout dengan reversal yang lebih besar. Untuk sekarang ESA baru di tengah-tengah area inilah, antara 930 sampai 800. Tuh hati-hati kalau di tengah-tengah gini ya. Jangan FOMO karena upside-nya sedikit, cut loss-nya juga agak jauh. Jadi ya ini bukan area proporsional untuk entry. Amannya tunggu dia kena resist dulu aja. Either dia mau retrace atau mau breakout, nanti tinggal dilihat. Seperti itu. Nah, target kenaikan dari si ESA, kalau misalkan kita mau tarik pakai Fibonacci ya, kita mungkin bisa tarik dari yang sini. Nih. Atau dari sini. Nah, ini memang bakal ciamik kalau dia jebol di area 900. Karena juga ada Fibo 0,236. Target-targetnya adalah ini 1040 kembali ke neckline, 1150 ke neckline juga, baru next Fibonacci-nya. Cuman untuk sekarang masih dari pace awal, ini 900 masih area resistnya dia, sedangkan support masih di area 820. Nah, kalau dikasih upside, nanti kalau teman-teman posisinya nyangkut, bisa manfaatin buat kurangi porsi. Tapi kalau baru mau beli, tinggal cari setup entry yang bagus. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk bandar movement juga terlihat tidak terlalu bagus. Tapi kalau dilihat sebenarnya masih surplus ya. Barangnya si bandar, akumulasinya masih lebih oke. Sedangkan untuk foreign juga kemarin terlihat ada akumulasi di bawah. Ya karena ini salah satu saham yang kena rebalancing MSCI. Ini dia terlihat dijual ke asing. 31 Mei kemarin ketika rebalancing dia diguyur asingnya, dan waktu turun asingnya average down, jadi memperbaiki average. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk ESA. Kita masuk ke yang apa nih? Kita masuk ke yang merah-merah deh. Apakah ada saham yang menarik untuk dibahas? Sepertinya tidak ada. Kita langsung cek yang hijau-hijau aja. Aduh, pengen bahas Mari tapi tadi abahnya udah. Buka juga udah. Bumi juga udah. Mungkin itu dulu aja untuk konten hari ini ya. Mengingat saya juga mau ada acara. Kita bertemu di konten selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya. Salam cuan.